Ya, selamat pagi teman-teman. Jadi welcome back to Road Trip Lovers. Jadi di kesempatan kali ini aku mau mencoba menerbangkan drone yang agak lama ya aku belinya ya, SJR F11S 4K Pro. Udah lama banget nggak aku terbangkan teman-teman ya. Jadi akan aku coba terbangkan setelah hampir 1 tahun nggak pernah terbang teman-teman ya. Ya, jadi ini akan aku terbangkan ke wilayah agak ke persawahan ya. Jadi agar tidak ada interferensi. Nah, ini dia. Jadi langsung saja kita masuk ke aplikasinya ya teman-teman ya. Kita tes masih stabilkah dia. Lama banget, setahun nggak terbang teman-teman. Ya, ini udah masuk di aplikasi, ready to fly teman-teman ya. Oke, mantap. Jadi langsung kita arming. Kita nyalakan ya, balik-balik udah nyala dan langsung siap untuk fly teman-teman. Ya, ini untuk take off-nya pun juga masih cukup smooth ya guys ya. Untuk take off, waktu fly-nya juga masih smooth ya. Jadi gimbalnya masih sangat berfungsi. Jadi buat teman-teman yang punya drone terlebih di SJRC, hati-hati dengan kepala gimbalnya itu ya guys ya. Jangan sampai istilahnya goyang-goyang gitu. Kalian kasih penutupnya, kasih yang apa kayak tisu atau apa gitu, kayak yang aman ya. Nah, ini untuk rotatingnya juga masih smooth teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, pergerakan juga masih smooth, nggak ada patah-patah ya teman-teman ya. Tapi memang untuk di SJRC F11S 4K Pro ini menurutku 4K nya nggak bener-bener 4K gitu loh teman-teman, kayak upscalan gitu loh ya. Jadi kalau aku upload di media gitu tetap pakai output 1080 atau 720 sih untuk detail yang lebih bagus ya. Kalau dibuat 4K kayaknya masih agak pecah. Nah, ini aku coba untuk putar-putar guys ya. Untuk istilahnya buat ngecek responsivitasnya masih cukup oke teman-teman ya. Namun di sini aku nggak berani untuk tes jarak sih guys ya, karena jujur aja waktu aku terbangkan ini baterainya udah kembung teman-teman ya. Jadi aku nggak berani sih ya. Menurutku dengan ya beberapa buat sekedar buat konten review cafe ini masih cukup oke banget sih teman-teman ya. Ya jarak 1 kilo lah teman-teman ya, masih cukup aman sih. Pernah aku tes di daerah Trawas di cafe itu menurutku 1 kilo masih bisa lah teman-teman ya. Nah, untuk naik turunnya pun juga masih cukup smooth naiknya gini ya. Oke, coba aku turunkan di sini. Kita ngesot dengan para adik-adik di sini teman-teman ya, nyore di desa teman-teman ya. Jadi cukup enak ya. Ini dia. Ya, masih jadi sangat smooth ya teman-teman ya. Nah, sekarang dengan keluarnya yang seri terbaru yang pastinya dengan fitur yang lebih oke sih ya guys ya. Tapi buat teman-teman yang misalkan buat rasa penasaran ingin belajar drone, ya udah beli yang ini kan sangat murah ya. Entah sekarang harganya mungkin sekitar ini sih guys ya, 2.500.000 atau 2.700.000 ya. Nah, ini responsivitas pun ya, aku naik turun kan ini masih cukup aman sih teman-teman ya. Tingkat responsivitas waktu aku menghindari kabel tadi juga sangat bagus sih ya. Nah, pergerakan pun juga sangat smooth, gimbal masih berfungsi dengan baik, stabilizernya ya. Dan satu hal ini juga mungkin jadi sedikit kelemahan dari SJRC, pabrikan SJRC ini, masalah konektivitas dalam pertama kali untuk mengaitkannya guys. Connectingnya itu ya, awal-awal pairingnya ya. Kalau misalkan teman-teman berada di cafe atau mungkin tempat yang banyak wifi yang kenceng-kenceng, itu agak susah guys. Jadi kalian harus agak menyingkir terlebih dahulu untuk menghindari interferensi ya, untuk pairing awal teman-teman. Itu aja sih keluhanku ya. Dan satu hal juga, karena ini masih dalam kategori drone toys ya guys ya, bukan drone profesional. Nah, untuk masalah angin itu juga jadi suatu kelemahan tersendiri ya guys ya. Jadi ini review apa adanya sih. Dalam ini aja aku pakai setahun masih cukup oke sih guys ya. Ya kalau angin tipis-tipis masih oke lah, tapi kalau udah angin pegunungan gitu kalian harus hati-hati ya teman-teman ya. Nah, ini aku juga mencoba fitur
surround ya, atau fitur orbit teman-teman di sini ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, itu pertama kali dipencet tuas yang kayak L1 dan R1 yang kayak di sticknya itu, di remote-nya itu ngunci, kemudian kalian majukan dikit. Nah kayak gini, aku maju dikit, kalian pencet lagi L1 R1-nya, otomatis ini auto orbit teman-teman di sini ya. Nah, jadi di sini teman-teman nggak perlu untuk ngedrive atau menyetirnya atau menerbangkan secara manual, jadi tinggal pencet L1 dan R1-nya di remote-nya, atau kemudian untuk jangkarnya kalian maju sedikit untuk menentukan kelebaran kalian ngorbitnya guys ya. Nah ini dia fitur orbitnya. Nah ini coba aku tinggikan lagi guys, jadi sambil ngorbit kalian juga bisa sambil meninggikan teman-teman ya, atau up ya. Nah tapi untuk upnya pun aku juga nggak berani terlalu tinggi, karena balik lagi ini sudah sangat lama ya. Bahkan sebelum ini sudah pernah aku review setelah pemakaian berapa ya, 2 tahun ya teman-teman ya. Jadi ini hampir 3 tahun loh teman-teman ya, hampir 3 tahun ini. Ini di tahun 2024 akhir ya, di 2024 akhir, di bulan-bulan Oktober akhir, dan aku belinya di awal apa ya, awal 2000, lupa guys. 2021 kan ya, sudah lama banget pokoknya drone ini, tapi masih enak banget dipakai ya. Mungkin masalahnya di durability dari ketahanan baterai aja sih teman-teman. Jujur waktu menerbangkan ini bateraiku tuh udah kembung teman-teman, bateraiku udah kembung ya, jadinya makanya itu aku nggak berani terlalu tinggi atau mungkin terlalu jauh ya. Jadi kalau misalkan teman-teman cuma butuh review cafe, itu menurutku ini masih sangat worth it sih teman-teman ya. Review cafe, kemudian review tempat-tempat yang tongkrongan, itu menurutku ini masih sangat worth it sih guys ya, karena fitur-fiturnya cukup lengkap. Mungkin nanti aku sematkan juga, aku buatkan di video terpis ya. Ini dia. Dan yang pasti untuk RTH nya pun juga masih bekerja cukup akurat sih guys ya. Nah ini RTH turun ya, tapi biasanya langsung aku matikan lagi sih. Nah ini turun teman-teman, biasanya aku matikan lagi untuk ini ya, agar pas gitu, biar enak landingnya ya, stabil banget teman-teman, nggak goncang-goncang gitu loh ya. Oke ya, ini di kesempatan terpisah aku mencoba fitur track me juga ya, atau follow me ya. Di sini juga masih berfungsi sangat baik teman-teman ya, bisa nge-track posisi kita. Jadi kita sambil bawa remote dari drone-nya secara otomatis mengikuti kita ya. Yang aku suka dari SJRC itu ini teman-teman ya. Ya meskipun dalam hitungan kelas menengah ya, drone kelas menengah, drone murah, tapi fiturnya cukup lengkap teman-teman ya. Nah ini coba aku agak tinggikan juga teman-teman ya. Jadi sambil mengaktifkan fitur follow me, teman-teman juga bisa sambil ngatur ketinggiannya juga ya. Nah ini aku coba untuk berbelok atau di persimpangan jalan itu pun bisa nge-track ya, bisa belok sendiri teman-teman ya. Ya otomatis kan. Jadi masih sangat baik ya. Ini aku coba teman-teman ya, setelah setahun nggak aku pakai sama sekali. Harusnya nggak boleh teman-teman ya. Harusnya sesekali dicoba terbang-terbang sebentar gitu ya, untuk memanaskan mesinnya, dan untuk membuang energi dari baterainya agar nggak kembung teman-teman ya. Kalau nggak pernah dipakai baterainya pasti kembung sih ya, atau mungkin overcharging itu juga bisa kembung teman-teman. Jadi ngecasnya pakai charging yang low capacity aja. Aku pernah pakai chargernya HP ku, jadi yang power delivery agak kembung sekarang teman-teman. Nah ini juga masih sangat ya, di sini aku sama istri di waktu ada kesempatan setelah mencoba yang video pertama dengan bocil-bocil tadi. Ini aku coba di daerah Sumber Berantas teman-teman ya. Ya jadi dengan aku upload video ini semoga bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman ya. Misalkan kalau yang low budget, jadi tetap bisa yakin membeli produk ini SJRC. Atau lebih bagusnya lagi, jika teman-teman punya budget yang lebih ya kenapa tidak gitu ya. Jadi ini dulu teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga nyalakan loncengnya, karena nggak sabar buat berbagi info ke kalian lagi guys. So see you on the next video.